3 Season 2. Marina mendatangi Okan bersama Dennis dan yang lainnya. "Hai!" sapa Marina. Okan menyambut Marina yang dia pikir adalah teman Lanita. "Mana kawanmu?" tanya Okan. "Lanita maksudmu?" Okan mengangguk. Marina mesem lalu duduk di sebelah Okan dan bicara serius. "Kamu naksir Lanita?" tanya Marina. "Iya, dia manis dan menggemaskan," jawab Okan. "Tapi benarkah dia sudah menikah?" Marina mengangguk. "Kau serius? Si kecil itu sudah menikah?" Okan masih saja sangsi. "Dia istri pengusaha real estate Dharma Wangsa. Kau kenal?" Ayahku juga pengusaha. Banyak duitnya." Okan tergelak meremehkan. "Masih tetap mau mendekati Lanita? Suaminya orang kaya, loh. Punya banyak bodyguard." "Halah, kecil. Ayahku juga punya bodyguard." Okan lagi-lagi jumawa. "Kenapa harus Lanita? Kenapa tidak gadis lain?" tanya Marina penasaran. "Aku menyukai gadis itu," sahut Okan. "Aku bisa membantumu mendapatkan dia." Mesem Marina licik. Okan mengernyit. "Hei, bukankah kau temannya?" Marina menggeleng. "Teman? Aku hanya menginginkan suaminya. Gadis itu sudah merebutnya dariku." Okan manggut-manggut. "Kau mau bekerja sama denganku?" Marina tersenyum culas seraya mengangguk. "Interupsi, bagaimana dengan incaranku?" tukas Dennis. "Sharon? Gadis sombong dan galak itu? Kau benar menyukai dia?" tanya Okan. "Iya," jawab Dennis dengan seringai mesum. Okan menggeleng seraya terkekeh. "Aku menyukai yang lembut serta tampak penurut. Kau malah menyukai gadis yang tampak liar. Selera kita berbeda, jadi persahabatan kita aman, bro." Dennis menepuk-nepuk bahu Okan. "Apa kau punya rencana?" tanya Okan pada Marina. "Tentu saja," sahut Marina. Jadi apa rencanamu?" Okan tampak semakin antusias bicara dengan Marina. Setelah percakapan mereka usai lalu mencapai kesepakatan, Marina segera berlalu. "Jika gagal, jangan pernah sebut namaku," ancam Marina. Okan hanya mengacungkan 2 jempol tangannya. Selanjutnya Marina mencari Lanita. Dia rindu ingin bercakap-cakap dengan istri Shan Dharma Wangsa itu. "Lani!" panggil Marina saat melihat Lanita keluar dari perpustakaan. Lanita ingat apa kata Sharon. Dia tidak boleh terlalu akrab dengan Marina. Dia pun paham siapa Marina. Gadis yang cukup gigih ingin menghancurkan dirinya dan Sean. "Aku mau bicara," ujar Marina. "Tentang? Ayolah, sebentar saja. Kita ke taman," ajak Marina setengah memaksa. Lanita mau tak mau mengikuti langkah Marina. Marina menghela napas saat dia sudah berhasil mengajak Lanita duduk di kursi tembok taman. "Lan, selama ini aku sudah jahat padamu." Lanita menoleh pada Marina seraya mengernyit. "Aku memang menyukai Sean. Kau juga tahu itu. Tapi rasanya aku sudah lelah. Andai kamu belum menikah dengan Sean, aku pasti masih gigih ingin merebut Sean darimu. Kemarin pun rasanya sungguh senang melihat Sean sering pergi bersama gadis lain. Tapi ternyata gadis itu adalah adik angkatnya. Rasanya putus asa sekali." Papar Marina seraya menerawang. Lanita memperhatikan Marina dengan seksama. "Kau pikir aku sedang membual?" ucap Marina saat dilihatnya Lanita menatapnya lekat. Lani hanya mengedikkan bahu. "Ya, terserahlah. Aku hanya ingin minta maaf. Tak selamanya orang jahat itu jahat terus, kan?" Lanita mengangguk. "Tak cukup dengan minta maaf ya.
Oke, tak apa-apa. Yang pasti aku sudah meminta maaf. Perkara kau mau memberi maaf atau tidak, terserah padamu. Marina tersenyum lembut. Lanita ikut tersenyum tapi tetap saja diam. Jauh di dasar hatinya, dia tidak merasakan ketulusan Marina, entah apa penyebabnya. Makanya Lanita memilih untuk diam saja. Enggan berkomentar atas permintaan maaf Marina. Toh, barusan Marina bilang dia tidak mempermasalahkan dirinya mau memaafkan atau tidak. Oh, ya, lelaki yang pergi denganmu sebelum kamu berangkat ke Paris itu siapa? Tanya Marina. Itu salah satu penghuni apartemen Imperial juga. Lanita baru bersuara. Teman? Yalah teman, makanya aku pergi makan siang dengannya. Kenapa? Sudah tak bertemu lagi dengannya, kan? Lanita menggeleng. Dia sudah kembali ke Meksiko. Kau tahu, aku sempat mengirimkan video kebersamaanmu dengan lelaki itu pada Sean. Ucap Marina. Iya aku tahu. Tanggapan Sean? Tanya Marina. Ya biasa saja, karena ku bilang itu temanku dan dia percaya pada aku. Jawab Lanita. Aku minta maaf untuk itu. Ucap Marina lirih. Hanya itu balasan dari Lanita. Ya sudah, itu saja yang mau aku bicarakan. 10 menit lagi aku harus ikut matkul statistik, yuk. Ajak Marina. Lanita mengangguk. Keduanya berjalan beriringan lalu berpisah di bawah anak tangga. Hah! Sharon tiba-tiba sudah ada di belakang Lanita. Ya Tuhan, kaget! Lani menyentuh dadanya. Sudah kubilang jangan dekat-dekat dengan Marina. Ketus Sharon. Dia maksa ngajak aku ke taman. Jawab Lanita. Ngapain? Minta maaf sudah bucin sama suamiku. Kekeh Lanita. Heleh, sok cantik kamu. Sungut Sharon. Jangan percaya. Marina itu penuh tipu daya. Iya, aku lebih percaya kamu meski selalu galak dan judes. Kekeh Lani. Sharon memutar bola matanya malas. Jangan terkecoh kebaikan Marina. Dia itu sudah lama terobsesi dengan Sean. Tak mungkin dia menyerah semudah itu. Hati-hati dan tetap waspada. Petuah Sharon. Lanita mengangguk senang karena Sharon selalu mencemaskan dirinya. Tapi saat siang hari, Lanita dihampiri lagi oleh Marina. Aku mau mengajakmu makan siang di kafe temanku yang baru launching. Ajak Marina. Lanita ragu. Sopirmu jauh hari ikuti mobilku saja. Ujar Marina lagi. Lanita sedikit berpikir. Kau ikut mobilku dan jauh hari bisa mengikutiku dari belakang. Aku tak akan membawamu kabur. Sekali ini saja, aku cuma mau berbaikan denganmu, berteman tulus, itu saja. Marina berkata lirih seraya menunduk. Lanita berpikir jauh hari akan mengikutinya, maka dia menyetujui ajakan Marina. Namun jauh hari sempat keberatan. Dia tahu siapa Marina. Marina sudah meminta maaf padaku. Aku hanya ingin tahu benarkah dia tulus ingin berteman denganku. Kamu ikuti mobil Marina dari belakang. Ucap Marina pada jauh hari. Tidak. Nona naik mobilku saja. Biar kita berdua yang mengikuti mobil Marina. Ucap jauh hari bersikukuh. Marina akhirnya setuju dengan permintaan jauh hari. Maka mereka meluncur menuju kafe baru yang dimaksud oleh Marina. Marina dan Lanita segera mengambil tempat di dalam. Sementara jauh hari pun tak kalah gesit memesan menu makanan dan duduk di sudut kafe yang tetap bisa memantau keberadaan Lanita. Tak berselang lama, pesanan mereka tiba. Marina dan Lanita menikmati menu makanan seraya mengagumi dekorasi kafe yang bernuansa monokrom serta banyak sekali lukisan dinding. Di sudut kafe, jauh hari duduk dengan gelisah, perutnya mendadak tak enak. Mulas luar biasa mendera perutnya. Dia berusaha menahan karena tak mau meninggalkan Lani berdua saja dengan Marina.
Namun Mulas yang hebat benar-benar mendera perut Jauh Hari. Dia menghampiri Lanita. Non, jangan kemana-mana. Saya permisi dulu mau ke toilet. Lanita mengangguk. Dia pun waspada melihat sekeliling. Takut ada orang yang mencurigakan. Tapi dia merasa lega karena kafe sedang banyak pengunjung. Minuman Marina habis, dia memanggil lagi pelayan kafe. Marina memesan 1 minuman lagi lalu menawari Lanita. Tapi Lanita menggeleng, perutnya sudah kenyang. Saat pelayan itu mengangguk, tiba-tiba dengan gerakan cepat pelayan itu menyekap Lanita dari belakang. Sapu tangan dengan bius yang sudah disiapkan membuat Lanita seketika terkulai lemas. Para pengunjung kafe tidak ada yang memperhatikan karena Lanita dan Marina duduk agak ke sudut. Cepat papa dan bawa ke belakang, desis Marina. Pelayan kafe yang berjenis kelamin laki-laki itu sigap memapah Lani menuju pintu belakang. Sementara itu Jauh Hari yang baru saja keluar dari toilet malah masuk lagi karena Mulas tiada henti. Saat Lanita dimasukkan ke mobil lain di belakang kafe bersama Marina dan Okan, Jauh Hari masih berjibaku dengan rasa mulasnya di toilet. Sementara di luar kafe, seorang lelaki penasaran karena Jauh Hari tak kunjung muncul di mejanya. Dia melihat mobil Marina dan Jauh Hari masih terparkir di halaman kafe. Kemana itu drivernya Nona Lani, kenapa menghilang? Gumam Kimbul. Ya, lelaki yang berada di seberang kafe adalah Kimbul. Kimbul membuang puntung rokok lalu menginjaknya hingga gepeng. Ponsel Kimbul berdering. Dia mengangkatnya dan cukup lama bertelepon. Kira-kira 10 menit. Setelah selesai, Kimbul kembali melihat ke arah kafe. Dia melihat Jauh Hari muncul seraya memegangi perutnya. Kimbul melihat Jauh Hari kebingungan. Dia gemas, maka dihampirinya Jauh Hari ke dalam kafe. Kimbul mengitari seisi kafe, Marina dan Lanita tak terlihat dimanapun. Dia melihat ke arah Jauh Hari yang berkeringat seraya kebingungan juga melihat seisi kafe. Cari Nona Lanita, ya? Tanya Kimbul. Kamu siapa? Ringis Jauh Hari. Tadinya majikanmu itu ada di kafe ini? Kimbul mengabaikan pertanyaan Jauh Hari. Iya. Bersama gadis bernama Marina? Tanya Kimbul lagi. Iya, betul. Di kursi sana. Tapi kemana mereka? Jauh Hari melihat ke arah mobil Marina yang masih terparkir di depan kafe. Kimbul menghela napas. Kenapa perutmu? Tanya Kimbul. Ya Tuhan, saya mulas. Ini masih sangat mulas. Sebentar saya harus ke toilet lagi. Jauh Hari berjalan cepat dan ngepot karena sangat tidak tahan harus menuntaskan hajat. Kimbul mendesah, akhirnya dia menghubungi Sharon. Halo, dengan Nona Sharon? Tanya Kimbul. Iya, betul. Ini dengan siapa? Maaf, apa Nona tahu kafe di Wars di Jalan Ampra? Tanya Kimbul. Hening sejenak. Kenapa dengan kafe itu? Kamu siapa? Nona Lanita sedang makan siang bersama Marina di kafe tersebut tapi... Kimbul menceritakan dengan singkat apa yang sedang terjadi. Ya Tuhan, Lani! Sudah kubilang jangan dekat-dekat Marina, dia masih saja bodoh. Sungut Sharon. Halo, siapapun Anda, tunggu sebentar. Telepon diakhiri. Sharon sedang bersama Josh di mobil. Ada apa? Tanya Josh. Gadis bodoh itu membuatku susah saja. Gerutu Sharon segera menghubungi Sean. Halo, Sean. Sudah kubilang kasih bodyguard untuk istri bodohmu itu, menyusahkan saja. Umpat Lani. Ada apa, Syah? Aku sedang meeting. Jawab Sean di seberang telepon. Matang meeting. Lanita menghilang bersama Marina. Cepat kirim anak buahmu ke kafe di Worst. Kafe itu milik Okandria Taruman. Kau tahu siapa Taruman? Pemilik yayasan kampus istri bodohmu berkuliah di sana. Okan sedang mengincar istrimu. Aku sedang jauh dari lokasi kafe itu.
papar Sharon gemas. Bukannya dia bersama Jauhari? Ya Tuhan, Lani! Pekik Sean. Sudah, ya. Kabari aku kalau kau mendapat info di mana keberadaan Lanita. Telepon Sharon diakhiri. Okan nekat juga. Apa Marina kerja sama dengan Okan? Tanya Josh. Sepertinya, Marina senang jika ada lelaki yang mendekati Lanita di kampus. Kenapa Sean tergila-gila dengan gadis bodoh itu? Menyusahkan saja. Sharon tak henti-henti mengumpat. Jauhari yang sudah kembali ke mejanya segera mengangkat telepon dari Sean. Dia gugup karena Sean memarahinya. Jauhari kesulitan menjelaskan karena mulas hebat di perutnya. Kimbul yang masih ada di meja Jauhari segera merebut ponsel Jauhari. Tuan, jelaskan saja padaku. Apa Tuan tahu posisi Lanita sekarang? Siapa kamu? Tanya Sean di seberang telepon. Aku Kimbul, Tuan. Penjelasannya nanti saja, Nona Lanita harus segera ditemukan. Sopir Anda mungkin meminum minuman yang sudah dibubui obat pencahar perut dosis tinggi hingga tak bisa meninggalkan toilet sedetik pun. Meski heran, Sean segera menyebutkan lokasi Lanita saat ini. Teruslah berhubungan denganku, aku akan memberitahu lokasi Lanita saat ini dan segera mengirim anak buahku yang lainnya menyusul meski posisimu yang paling dekat dengan keberadaan Lani. Suara Sean tampak khawatir. Tak menunggu waktu lama, Kimbul melesat dengan motornya dan segera menuju sebuah apartemen yang disebutkan Sean. Saat tiba di apartemen, Kimbul kembali kebingungan karena tak menemukan Lanita di lobi atau tempat parkir. Dia berdecak kesal. Tapi lalu dia mendapat pesan dari Sharon untuk menuju sebuah unit. Kimbul segera naik lift menuju lantai dan unit sesuai arahan Sharon. Entah dari mana Sharon mendapat informasi unit apartemen di mana Lanita berada. Setelah berada di depan unit yang dimaksud, Kimbul segera membunyikan bel. Lama pintu unit tak juga dibuka. Sementara itu di dalam unit, Okan yang sudah melucuti bajunya hingga menyisakan celana boxer dan sudah berada di atas tubuh Lanita yang masih dalam keadaan pingsan merasa kesal mendengar bunyi bel. Ah, sial! Siapa? Umpat Okan kesal karena bunyi bel yang tak henti-henti. Okan turun dari tempat tidur. Tunggu, cantik! Kau tetaplah tidur yang nyenyak, sebentar lagi kita akan bersenang-senang. Seringai Okan menyebalkan. Saat Okan membuka pintu, Kimbul dengan gerakan kilat segera menyerang Okan yang tanpa mengenakan baju dengan membabi buta. Okan terdesak tanpa sempat melakukan perlawanan. Kimbul menghajar Okan hingga nyaris babak belur. Dia lalu mengikat Okan dengan napas terengah-engah. Setelahnya Kimbul menelpon Sharon. Nona Shah, apa Anda bisa kemari? Saya hanya mengendarai motor dan Nona Lanita pingsan di atas kasur. Lelaki yang sepertinya hendak berbuat tak senonoh sudah berhasil saya lumpuhkan. Lagi pula, saya tak berani menyentuh Nona Lanita. Ya Tuhan, apa Lanita masih mengenakan baju? Sharon terdengar panik. Nona Lanita masih mengenakan baju lengkap, hanya masih pingsan saja. Sepertinya lelaki brengsek ini belum berhasil menuntaskan maksud jahatnya. Ucap Kimbul. Oh, sebentar, ada yang datang. Kimbul melihat beberapa orang berpakaian hitam masuk apartemen yang pintunya memang tidak Kimbul tutup tadi. Tenanglah, kami orang-orang Tuan Sean. Sahut salah seorang pria yang berpakaian serba hitam tersebut. Kimbul bernapas lega. Dia memberitahu Sharon jika Lanita sudah aman, orang-orang Sean sudah berada di dalam apartemen dan membawa Lanita pulang. 4 Season 2. Kimbul mengakhiri panggilannya dengan Sharon. Dia lega karena orang-orang Sean sudah datang. Tapi tunggu, saat satu orang mendekat ke tempat tidur lalu dua orang di belakang saling berjaga di pintu masuk serta satu orang menghampiri Okan yang terikat, Kimbul merasa aneh. Kenapa dua orang harus menjaga pintu? Memang siapa lagi yang akan datang? Otak Kimbul berpikir cepat, dia memperhatikan
baju hitam yang dikenakan 4 orang yang baru muncul tersebut. Seingatnya, seragam anak buah Sean selalu memiliki logo perusahaan milik Sean di saku kanan atas seragamnya. Kenapa ini polos? Jangan dekati Nona Lanita. Kimbul cepat bereaksi dan menghalangi satu orang yang hendak menyentuh Lanita. Hei, kau kenapa? Aku mau membawa Nona Lanita pulang. Sahut orang itu sedikit berang. Pulang kemana? Tanya Kimbul. Ya, ke rumahnya. Di mana alamat rumah wanita ini? Sebutkan alamat lengkapnya. Kimbul berkata tegas seraya merentangkan tangan menghalangi orang itu hendak membawa Lani. Kau ini aneh, ya tentu saja ke rumahnya. Kenapa harus tanya alamat? Ya ke rumah suaminya, Sean Dharmawangsa. Di mana rumah Sean Dharmawangsa? Sebutkan alamatnya beserta password khusus untuk bodyguard Sean Dharmawangsa. Kimbul tahu jika pada saat keadaan terdesak, para bodyguard Sean memiliki password yang hanya mereka sendiri yang tahu. Tapi Kimbul pun mengetahui password apa itu dari Purgandi, salah satu security di rumah Sean yang kerap menggobrol dengannya saat memasang CCTV. Lelaki yang ada di hadapan Kimbul mulai hilang kesabaran, kedua rahangnya mengeras. Dia lalu menerjang Kimbul. Kimbul yang sudah waspada dari awal segera menangis serangan pria itu. Pergulatan pun terjadi. Kimbul melihat orang yang menghampiri Okan berusaha melepas tali pengikat Okan. Kalian keparat! Suruhan siapa kalian? Teriak Kimbul cukup kerepotan karena 2 orang yang berjaga di pintu ikut menyerangnya. 4 lawan 1. Ternyata orang-orang berpakaian hitam itu cukup mumpuni dalam ilmu bela diri, Kimbul cukup dibuatnya kewalahan. Berkali-kali dia tersudut, dilempar dan dihajar dari berbagai arah. Kimbul sudah babak belur. Jurus terakhir Kimbul adalah mengeluarkan pisau lipat. Dia berhasil menusuk lengan salah satu dari mereka di antara sisa-sisa tenaganya. Saat Kimbul hendak menusuk bagian tubuh lain lelaki itu, dari arah belakang, kepalanya dipukul keras oleh pecahan botol minuman keras. Kimbul roboh seketika, wajahnya sudah lebam di sana-sini. Ada cairan merah yang mengalir dari kepalanya. Dia tersungkur tapi tangannya melambai pada Lanita, berharap wanita itu bangun lalu melarikan diri. Namun dalam sekejap penglihatannya gelap gulita. Okan tersenyum melihat Kimbul berhasil dilumpuhkan. Dia tertatih-tatih melangkah menghampiri Kimbul. Kurang ajar lelaki ini. Habisi saja sampai tak bisa lagi bernapas. Berani-beraninya dia menyentuh anak seorang tarumanegara. Umpat Okan seraya menendang perut Kimbul yang sudah terkapar tak berdaya. Okan menoleh pada Lanita yang masih tergolek pingsan. Bawa laki-laki itu dan bereskan tempat ini. Kau, bawa gadis itu lalu bawa ke mobilku. Titah Okan. Baik, Tuan Muda. Keempat orang berpakaian hitam menjawab patuh dan serentak. Namun sebelum sempat mereka beraksi, dari arah pintu berhamburan pria-pria berbadan besar dan kekar. Mereka sama-sama berpakaian hitam, tapi kali ini ada logo perusahaan Sean di bajunya. Okan tentu saja terkejut, dia tak menduga dengan kemunculan orang-orang Sean. Dalam waktu singkat, keempat orang yang tadi mengeroyok Kimbul berhasil dibekuk. Ilmu bela diri anak buah Okan masih kalah jauh dengan ilmu bela diri anak buah Sean. Sangat jauh. Di sana ada Rashid tentu saja. Rashid mengeluarkan botol minyak angin dari saku bajunya lalu mengolesi ujung hidung Lani dengan minyak angin. Sementara Okan dan keempat orangnya sudah dalam keadaan terikat. Mereka hanya menyaksikan orang-orang Sean menunggui Lanita terbangun dari pingsan. Hilman, bawa Kimbul ke rumah sakit segera. Dia tidak boleh mati. Tuan Sean akan lebih murka jika penyelamat istrinya tidak bisa diselamatkan. Titah Rashid tegas pada Hilman. Hilman mengangguk. Dia bergerak dibantu 2 orang rekannya. Sementara 2 orang lainnya menjaga dan mengamankan Okan dan orang-orangnya yang diikat. Kalian berani berulah di apartemenku. Maki Okan dengan mulut berdarah serta sebelah mata yang sangat lebam. Sebelum sempat Rashid menyahut, Sean muncul di depan pintu.
Rashid segera berdiri dari tempat tidur dan mempersilahkan Sean mendekati istrinya. Tunggu, dia Kimbul? Tanya Sean saat Hilman mengangkat tubuh Kimbul. Iya, Tuan. Untung sebelum kami datang Kimbul sudah lebih dulu sampai tapi ya babak belur begini, Tuan. Jawab Hilman. Bawa ke rumah sakit Tante Claudia, masukkan ke kamar VIP. Perintah Sean tegas. Hilman mengangguk patuh. Sean menoleh pada Okan. Kau berani menyentuh milik keluarga Dharma Wangsa? Sean bicara pada Okan lalu memindai isi apartemen. Kau anak Tarumanegara? Kita lihat apakah bocah ingusan sepertimu masih bisa berulah atau tidak jika usaha orang tuamu bangkrut. Ancam Sean. Okan gemetar. Dia termangu membayangkan bagaimana reaksi ayahnya jika Sean melaporkan perbuatannya pada Tarumanegara. Sean segera membawa Lanita dengan hati-hati. Rashid, kasih pelajaran lagi hingga mereka juga tak berdaya seperti Kimbul. Titah Sean sebelum dia keluar membawa tubuh istri tercintanya. Ruang VIP rumah sakit. Sean memandangi Kimbul yang masih tak sadarkan diri di ruangan rawat inapnya. Kepalanya diperban, wajahnya pun penuh lebam. Hilda berdiri di sebelahnya bersama Rashid. Rashid, panggil 3 orang anak buahmu dan tempatkan di depan pintu masuk untuk menjaga pemuda ini. Tuan, dia Kimbul, anak Sudarma. Ucap Rashid mengingatkan. Ya aku tahu, tapi dia sudah menyelamatkan istriku dan lagi pula sejak dia membawa Avalon dari kamar papa. Kimbul bukanlah lawan meski papa memang tetap waspada. Tapi hari ini dia merelakan tubuhnya babak belur demi melindungi Lanita. Hilda, bilang pada semua perawat dan dokter, berikan pengobatan dan penanganan terbaik untuk pemuda ini. Titah Sean seraya berlalu meninggalkan ruangan Kimbul dirawat. Sean segera menuju ruangan Claudia. Di sana hanya ada Lanita dan Sharon. Lanita sedang duduk di sofa seraya meminum air madu hangat. Sementara Sharon duduk tumpang kaki dengan dagu terangkat sembari bermain ponsel. Sean masuk sendirian. Dia duduk di sebelah Lanita. Sudah enakan, sayang? Tanya Sean. Manja? Cibir Sharon seraya mendelik pada Lanita. Maaf, aku hanya merepotkanmu saja. Desis Lanita pelan. Sean menghela napas dalam, ikut menyesalkan apa yang sudah terjadi pada Lani. Istrimu ini ngayal tingkat tinggi, tak habis pikir aku. Gerutu Sharon. Sudah kubilang jangan dekati Marina, jangan dekati Marina. Malah makan siang bersama. Andai tak ada siapa itu tadi namanya? Kimbul? Andai tidak ada dia, sudah habis kamu dimakan Okandria si anakonda. Sungut Sharon. Aku tahu kok kalau Marina tidak tulus meminta maaf padaku. Aku merasakannya, mungkin dia hanya modus atau entah apa. Sahut Lani. Ya terus kenapa berakhir dengan makan siang manja dengan siluman berwajah 9 itu? Berekor 9 mungkin? Ralat Lanita. Itu rubah. Si Marina siluman babi ngepet berwajah 9. Semuanya mirip curut. Sharon ikut berpikir. Sempat-sempatnya mereka berdua berkelakar. Aku bermaksud memberikan kesempatan pada Marina. Toh, dia ada keinginan minta maaf. Kupikir jika kita tetap baik pada seseorang, orang itu akan berbalik baik pada kita. Buktinya aku sama kamu kini bisa berbaikan. Sanggah Lanita. Apa? Kita? Berbaikan? Cibir Sharon. Ya kamu jadi baik padaku, Syak. Awalnya kita akan berseberangan. Jawab Lanita. Sharon memutar bola matanya malas. Aku kau samakan dengan si ulet keket itu? Dengus Sharon. Tentu saja tidak, Syah. Sahut Lani. Pusing aku. Sean, apa sih yang kau suka dari Lani? Ngeyel, bodoh, ceroboh, apalagi, ya? Sharon mendengus kesal. Sean meraih gelas dalam genggaman Lani lalu meletakkannya di meja.
Lani ini cantik, pintar secara akademik, sederhana, tidak matre dan tulus serta anak seorang pengusaha terkenal, Den Poli. Jika Lani juga memiliki sifat tegas dan pandai membaca situasi sepertimu, Lani akan menjadi manusia yang sempurna. Sedangkan di dunia ini tak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Maka dibuatlah kekurangan Lani, yaitu lugu dan polos alias bodoh seperti yang kau bilang, Syah! Tutur Sean panjang lebar. Sharon kembali memutar bola mata super malas. Betapa Sean sudah menjadi budak cinta Lanita. Mau ku beritahu kekuranganmu? Oke, kelebihanmu dulu saja. Kau cantik, tegas, pandai membaca situasi dan memanfaatkan peluang, terbuka dan tidak munafik, ini yang paling aku suka. Nah, kekuranganmu, kamu super boros, kurang cerdas dalam prestasi akademik serta materialistis dan kurang tulus. Aku berbicara saat kau masih bersamaku dulu. Jangan marah, aku hanya ingin emosimu reda. Jangan terus mengumpat pada Lani, dia istriku. Aku mencintai kurang dan lebihnya. Aku pun bukan manusia yang sempurna dan Lani bisa melengkapi kekuranganku. Begitupun sebaliknya. Sean jeda sesaat. Sharon tetap bersidikap seraya menggoyangkan sebelah kakinya yang menumpang. Oke, aku minta maaf kalau aku terus saja protes dengan tingkah istrimu yang polos luar biasa. Tapi tolong, ke depannya, beri 2 bodyguard di kampus atau di mana saja. Wanita itu sangat menarik perhatian jika berada di luar. Aku tidak tenang. Sungguh aku tidak tenang. Ucap Sharon pelan. Sean mengernyit. Kenapa kau tidak tenang? Tanya Sean. Aku harus selalu mengawasinya. Dia terlalu menarik sebagai seorang wanita. Belum lagi dia istri anak tunggal di Harmawangsa. Aku harus menjaganya sepanjang dia berada dalam jangkau pandangku. Sean! Aku mau fokus kuliah dan bukan mengkhawatirkan keselamatannya. Gerutu Sharon. Hening beberapa saat. Kau menyayangi Lanita, Syah? Tanya Sean. Sharon mengembuskan napas keras. Aku? Menyayanginya? Besar kepala sekali istrimu kalau aku menyayanginya. Sharon memalingkan wajah. Dia tak ingin Sean atau Lani membaca hatinya. Tapi kau begitu perhatian pada Lani, Syah! Menjaga serta repot mengawasi Lani. Ya, itu karena dia anak Mama Den saja. Aku sayang Mama Den, jadi aku harus menjaga anaknya yang bodoh dan ceroboh ini. Itu saja. Sharon kembali memalingkan wajah dan tetap bersidikap. Sean mesem. Dia tahu Sharon enggan menunjukkan kasih sayangnya untuk Lani. Terima kasih kamu begitu mengasihi istriku. Ujar Sean berterima kasih dari lubuk hatinya yang terdalam. Tanpa mereka tahu, di luar ruangan, Dan bersandar di balik pintu. Dia mendengar semua percakapan Sharon dan Sean di dalam ruangan Gloria. Dan menyentuh dadanya lalu memejam. Sharon anakku, aku tahu di balik sifat manja dan borosmu, kamu punya hati yang baik. Terima kasih karena tetap menjadi pribadi yang baik meski aku sudah mengusirmu. Dan membatin pilu. S25. Marina memarkir mobil di garasi rumahnya lalu berjalan menuju teras. Di kursi teras sudah menunggu ayah dan ibunya. Apa sih? Ma? Pa? Aku lagi hangout sama teman, kenapa diminta cepet-cepet pulang? Marina duduk di hadapan orang tuanya. Lusa kamu berangkat ke Philadelphia. Kuliah dan tinggal bersama tantemu di sana. Tita Farhat, ayah Marina. Marina mengernyit. Pindah? Tinggal sama Tante Del? Ada apa ini? Papa tahu sendiri Jenny anaknya Tante Del itu musuh bebuyutanku sejak kecil. Kami nggak pernah akur. Atau kamu pindah ke Magetan, tinggal sama nenek? Tawar kesah, Mama Marina. Ih, di rumah nenek aku selalu mual. Rumahnya bau minyak angin, minyak gosok dan entah apa lagi segala macam jenis bau-bauan. Nggak suka aku. Ma, ini kenapa Mama sama Papa minta aku pindah? Ada apa? Tanya Marina heran. Pilihannya hanya 2. Magetan atau Philadelphia. Tandas Farhat.
Marina semakin mengernyit. Kalian kenapa tiba-tiba minta aku pindah? Harus pindah dan menjauh dari kampusmu atau kami dilaporkan ke polisi karena sudah merencanakan menjebak istri Sean Dharmawangsa untuk dinodai. Ucap Farhad tajam. Marina terkejut. Papa, bagaimana Papa bisa tahu kalau aku? Jadi benar, kamu sudah merencanakan penodaan pada istri Sean Dharmawangsa? Cecar Farhad. Marina gugup. Dia tak menduga sama sekali ulahnya menjebak Lanita akan diketahui orang tuanya. Pasti si Dungu akan gagal menjalankan misi menodai Lanita. Gerutu Marina dalam hati. Aku bisa jelaskan. Pa, itu bukan rencanaku tapi ulah Okan, anak pemilik yayasan kampusku kuliah. Dia sangat menyukai gadis itu, Lanita, istri Sean. Terus kamu membantunya memuluskan rencana jahatnya pada istri pengusaha itu? Tukas Kesha. Ma, aku sudah lama terobsesi pada Sean Dharmawangsa sejak masih SMP. Sejak dia menolongku ketika aku dirundung teman-temanku. Ma, aku tergila-gila padanya dan aku tak rela dia menikah dengan perempuan manapun. Isak Marina akhirnya berterus terang. Farhad dan Kesha terbelalak karena terkejut dengan pengakuan Marina. Kamu! Desis Kesha. Tak ada perempuan manapun yang boleh memiliki Sean selamanya. Pungkas Marina kacau. Farhad dan Kesha saling bertukar pandang. Ini jelas tidak bisa dibiarkan. Marina akan menjadi penghalang terbesar usaha yang selama ini Papa rintis dengan susah payah. Ucap Farhad tegas. Kau tahu, Nak? Keluarga Dharmawangsa punya kuasa penuh untuk menghentikan aliran dana usaha Papa menjadi bangkrut dalam sekejap. Saingan terbesar kita adalah brand milik adik sepupu Haji Saka, Davin Pramudia. Kau tahu siapa Davin? Pengusaha kuliner kelas kakap dari keluarga Dharmawangsa, saingan terberat usaha kita, Marina. Farhad berkata dengan napas yang mulai tak beraturan. Pah, tenang. Jangan semakin emosi. Kesha merengkuh bahu Farhad. Marina, papamu nyaris kena serangan jantung mendengar Sean Dharmawangsa menceritakan rencana jahatmu bersama teman kuliahmu. Untung saja Sean tahu kondisi papamu. Dia menjelaskan dengan amat sangat lembut serta santun. Dia orang lain, yang istrinya dijebak oleh anak Farhad Kartono masih bisa memahami kondisi jantung ayahmu. Kalau kamu tidak mengambil dua pilihan yang Mama dan Papa tawarkan, kami terpaksa membawamu ke kantor polisi. Kesha tidak main-main dengan ucapannya. Marina melongo. Kalian tega melaporkan anak kalian sendiri pada polisi? Desis Marina tak percaya. Karena kami sayang padamu, Nak. Jangan terobsesi pada sesuatu yang sudah ditakdirkan tak akan menjadi milikmu. Lihat kondisi papamu. Jangan mempertanyakan kami tega atau tidak tega. Kau, sebagai anak, apa masih ada kepedulianmu terhadap papamu sendiri? Kau mau papamu kena serangan jantung? Kesha semakin mempererat rengkuhannya di bahu Farhad yang mulai gemetar. Ma, tapi, jika usaha papamu bangkrut, apa kau masih bisa bersenang-senang dengan uang kami? Tandas Kesha. Marina bersandar pasrah melihat Farhad yang menunduk seraya menyentuh dadanya. Dia lupa sudah berurusan dengan siapa. Orang tuanya adalah pengusaha kuliner yang sangat sukses. Dia terbiasa hidup enak dari kecil dan jika usaha papanya bangkrut, entah apa dia masih bisa hidup mewah atau tidak. Ah, sial! Dengus Marina seraya berlalu masuk rumah. Kesha mengusap punggung Farhad dengan cemas. Dia memberikan segelas air mineral di atas meja pada suaminya itu. Berharap Farhad tetap kuat dengan masalah yang disebabkan oleh anaknya. Mereka tetap akan memaksa Marina pergi jauh dari kehidupan keluarga Dharmawangsa jika tidak mau terjadi apa-apa dengan Farhad dan juga usahanya. Andai Marina tidak bisa diatur, suami istri itu sepakat melaporkan Marina ke polisi, mungkin sebagai efek jera dan tentu saja Marina harus memohon ampunan Sean dan terutama Lanita. Harus. Kediaman Tarumanegara. Di ruang kerjanya, Taruman sedang mencambuk Okan dengan Gasper.
Kondisi Okan yang masih babak belur tentu saja semakin menyedihkan saat ayahnya menyiksanya. Okan terbiasa mendapat penyiksaan fisik dari Taruman. Anak kurang ajar, sejak kecil selalu menyusahkan. Sekarang kau menantangku dengan membuat masalah. Hah? Taruman mencambuk punggung Okan dengan membabu buta. Ampun, Pa. Ampun. Okan gemetar merasakan sakit luar biasa di punggungnya. Luka cambuk lama saja masih belum sembuh benar. Kini sudah dicambuk membabi buta oleh ayahnya sendiri. Pa, cukup. Kasihan Okan, dia bisa mati kau hajar terus-terusan. Pekik Rose, Mama Okan. Apa kalian tahu siapa Son Harmawangsa? Papa sedang melebarkan sayap mengembangkan bisnis di bidang properti dan berharap kerjasama yang baik dengan pengusaha Dharmawangsa, tapi kau malah membuat ulah dengannya. Ha, anak kurang ajar! Teriak Taruman dengan kedua mata melotot penuh amarah pada Okan. Ampun, Pa, Okan khilaf. Okan tergolek dengan kondisi yang sungguh menyedihkan di pojok lemari. Kau tahu? Yayasan yang menaungi 6 universitas dan 3 rumah sakit swasta milikku mendapat asupan dana dari perusahaan Dharmawangsa. Kalian tidak tahu aku 2 kali nyaris jatuh bangkrut, tapi 2 kali juga pengusaha Dharmawangsa menggelontorkan dana untuk menutupi semuanya, dan kalian masih bisa hidup mewah seperti sekarang karena siapa? Taruman kembali mencambuki tubuh Okan. Rose hanya bisa menjerit dan memekik melihat anaknya disiksa oleh suaminya. Tangisnya yang mengiba tidak menyurutkan Taruman mencambuk tubuh Okan dengan kalap. Setelah Taruman merasa lelah sudah menyiksa Okan yang sudah terkapar, Taruman menggeloso di atas sofa. Rose menghampiri Okan dengan bercucuran air mata. Untuk menyentuh tubuh Okan saja dia kebingungan karena seluruh tubuh anaknya penuh luka. Kau harus bersujud meminta pengampunan Son Dharmawangsa, Okan. Kalau tidak, aku tak segan-segan memasukkanmu ke jeruji penjara. Aku lebih memilih penyuplai danaku daripada membelah anak yang bukan darah dagingku. Desis Taruman pedas. Rose dan Okan semakin tersayat mendengar ucapan terakhir Taruman. Cukup! Jangan lagi kau mengungkit siapa Okan. Pakik Rose. Kenapa? Memang dia bukan anakku. Kau sudah dicicipi pacarmu sebelum menikah denganku. Teriak Taruman melotot pada Rose. Rose menunduk pilu dan berusaha membantu Okan untuk berdiri. Besok aku harus menyeretmu pergi ke perusahaan Dharmawangsa dan kau mohon ampun pada Son Dharmawangsa serta berjanji tak akan lagi mengulangi kejahatanmu pada istrinya. Pungkas Taruman dengan tajam pada Okan. Okan mengangguk lemah dengan kondisi seluruh wajah yang sungguh